Setelah terungkap kasus dugaan korupsi dana bansos di lingkungan Provinsi Sumatera Utara, kini giliran DPRD Sumut yang terseret suap interpelasi. Dan untuk informasi selengkapnya kita sudah tersambung dengan Risti Ayu di Medan, Sumatera Utara. Risti, apa tanggapan anggota DPRD Sumatera Utara setelah kasus Gatot menyeret 5 anggota DPRD Sumatera Utara? Ya, Ade, selamat sore. Pada umumnya anggota DPRD Sumatera Utara periode tahun ini, tahun 2014, tahun 2019, tidak banyak berkomentar mengenai penetapan Gubernur Nonaktif Sumatera Utara dan juga 5 anggota DPRD Sumatera Utara periode sebelumnya, 2009-2014. Namun pada umumnya mereka memang mengapresiasi langkah KPK yang cukup berani, baru 2 kali melakukan pemeriksaan, baik dilakukan di Jakarta, memanggil secara perseorangan, juga pemeriksaan lanjutannya yang dilakukan di Medan, Sumatera Utara pada pertengahan September lalu. Langsung menetapkan 5 orang tersangka untuk periode DPRD sebelumnya beserta dengan Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Nonaktif Sumatera Utara. Sementara itu, pasca penetapan tersebut, anggota DPRD di Sumatera Utara pun tetap berjalan dengan normal aktivitasnya. Seperti yang kami ketahui tadi ada beberapa agenda yang berlangsung sejak pukul 9 pagi hari tadi, seperti ada rapat dengar pendapat Komisi E bidang kesejahteraan dengan BPJS membahas tentang kesejahteraan buruh dan juga tenaga kerja lainnya, dan dilanjutkan juga ada rapat lainnya pada pukul 14, yakni rapat internal untuk Badan Anggaran yang membahas tentang perubahan APBD Sumatera Utara tahun 2015. Namun untuk mengetahui informasi selengkapnya bagaimana aktivitas di kantor DPRD meskipun Ketua DPR-nya pada periode kali ini ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus suap interpelasi DPRD Sumatera Utara, bersama saya sekarang sudah hadir ada 2 narasumber. Yang pertama ini adalah selaku Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Bang Ruben Tarigan ya. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Baik, lalu di sebelah kiri saya ada narasumber lainnya, yakni selaku pengamat hukum pidana untuk mengetahui penilaiannya atau pandangannya terkait tentang penetapan 5 tersangka beserta dengan Gubernur Nonaktif Sumatera Utara. Selamat sore, Pak Darwin Syahminin. Selamat sore. Selamat sore, baik. Saya akan ke Bang Ruben dulu. Bang, untuk pagi hari ini, maksudnya pagi sampai sore hari ini, dari 5 tersangka tersebut, 2 diantaranya masih aktif ya Bang, dari periode sekarang. Apakah tampak di kantor beraktivitas? Sampai sore hari ini tidak hadir ya? Tidak hadir. Berarti untuk beberapa ada jadwal tadi tidak dipimpin oleh Ketua DPRD? Karena memang semalam Ketua DPRD ada tugas ke Jakarta, sehingga saya yang dihunjuk menjadi pelaksana tugas daripada Ketua DPRD sampai beliau pulang. Sampai kapan rencananya? Dibunyi SK itu sampai beliau pulang. Nah, jadi tersangka semalam juga kita tidak ada tidak kaget sama sekali gitu, karena awalnya nggak ada apapun, nggak ada berita apapun. Tahu-tahu dia tugas ke Jakarta, bikin surat PL ke kita, dan tadi malam kita melihat di media, walaupun itu masih inisial, tapi sore hari ini dari pagi tadi di koran-koran lokal di Sumatera Utara sudah jelas foto dan nama-nama lengkap gitu. Secara umum begitu Bang, singkat saja, mengganggu nggak sih aktivitas dari DPRD Sumatera Utara periode kali ini? Apalagi sekarang KPK kan masih menyoroti kasus ini untuk seluruh anggota DPRD, baik periode sebelumnya juga periode kali ini. Enggak ya, mungkin ya. Karena DPRD itu sudah ada sistem pembagian tugas, sistem persidangan yang sudah dibangun dari awal-awal, sehingga apabila ada pimpinan DPR yang berhalangan hadir, maka langsung digantikan oleh pimpinan yang ada. Jadi semua agenda terlaksana dengan sempurna sekali. Baik. Saya beralih dulu ke pengamat hukum pidana dengan Pak Darwin. Pak, kemarin KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dari periode sebelumnya, meskipun ada yang masih aktif di periode kali ini ya. Meskipun KPK sudah memeriksa dari ratusan orang, kurang lebih ada sekitar 150-an lebih ya. Namun hanya 5 ini yang ditetapkan. Meskipun dalam proses pengembangannya sudah ada yang mengaku mendapatkan suap ataupun gratifikasi dan mengembalikannya. Apakah memang masih ada pengembangan berikutnya atau memang ada pembagian sih kalau dari pandangan hukum begitu, meskipun ada yang sudah nyata, ada yang mengembalikan, namun sampai saat ini belum ditetapkan tersangka? Baik, dapat kami jelaskan. Pertama, kemungkinan dari segi kehati-hatian ya, untuk tidak terburu-buru mungkin menetapkan seseorang menjadi tersangka. Itu kemungkinan pertama, karena ini kan ada satu masalah di KPK, kalau sudah menetapkan seorang tersangka kan tidak mungkin SP3 dan sebagainya. Itu kemungkinan satu.
Kemungkinan dua, bagi anggota DPR yang kemudian mengembalikan uang yang sudah dia terima yang merupakan gratifikasi, itu harus dilihat dengan kacamata yang lebih besar. Pertama, apakah dia mengembalikan itu setelah terjadinya kasus ini, setelah booming? Itu satu. Kalau belum, karena masih ada kesempatan untuk gratifikasi, ada limitatif waktu 30 hari. Andainya pun lebih, kan dilihat dalam konteks itu mungkin karena kesibukan anggota DPR dan sebagainya. Tapi yang sudah pasti, pengembalian uang yang sudah diterima itu tidak dapat menghapus pidana. Paling menjadi bahan pertimbangan hakim. Ya, dalam nanti menetapkan, ya kan ada itikat baik dan sebagainya. Apakah bisa dikatakan ini istilahnya KPK sedang menetapkan mungkin seperti makan bubur, mungkin dari pinggir-pinggir dulu baru menyasar ke intinya, karena diketahui kan mereka sudah mengakui dan mengembalikan. Apakah wajar dalam bidang hukum ada pembagian seperti itu untuk penerima, pengkoordinir atau inisiator atau pemberi suap begitu? Oh iya, itu memang ada 4 klasifikasi kalau kami orang pidana. Yang pertama itu bisa disebut dader atau aktor intelektual. Kedua bisa disebut witlocker atau pembujuk atau provokator. Yang ketiga bisa player, pelaku utama. Yang keempat dia punya mungkin menjadi media player atau turut serta, turut membantu. Dalam pidana biasa disebut dijungto pasal 55 atau 56. Nah dalam konteks ini kemungkinan tadi yang istilah teman-teman Metro macam makan bubur dari pinggir. Kalau kami melihat tidak seperti itu. Karena toh ini masuk ke inti kan langsung ketua, langsung Pak Gatot. Tapi mungkin pengembangan itu sedang terjadi ya kan sehingga tidak sampai nanti KPK salah menetapkan TSK. Karena itu Sudah ada satu alat bukti ya mengembalikan bukti uang tersebut ya dalam bentuk cash dan tunai. Baik, sebelum mengakhiri perbincangan ini ada satu lagi Pak. Diketahui sejak tahun 2011 begitu ya, Pak Gatot nonaktif menggantikan gubernur sebelumnya, kemudian berlanjut sampai sekarang ada beberapa pembangunan begitu yang masih belum dijalani sampai sekarang. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, bagaimana potensi ke depannya? Adakah mengganggu pembangunan di Sumatera Utara? Dari sisi penyusunan APBD ini kan tidak ada terganggu ya. APBD-nya itu tetap berjalan semestinya. Kalau ada pun memang indikasi suap menyuap itu di luar daripada pembukuan di APBD. Bagaimana bisa memastikan pembangunan tetap berjalan dengan baik meskipun bisa dikatakan ya anggota DPRD sekarang lagi banyak yang tersandung masalah dan tidak menutup kemungkinan pengembangan dari KPK terus berjalan dan memanggil beberapa anggota DPRD, kemudian juga pejabat-pejabat teras di Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana bisa memastikan hal tersebut? Pembangunan bukan berdasarkan orang, tapi sistem. Setelah ditetapkan di dalam APBD, walaupun itu gubernurnya sudah ditahan, ada wakil gubernur yang melaksanakan mandat daripada peraturan daerah yang telah ditetapkan, yang harus diikuti untuk pembangunannya. Gitu. Jadi nggak ada soal sebenarnya dari sistem. Tapi bisa dikatakan ini kasusnya cukup meluas loh Pak, melibatkan kabupaten, kota, kemudian juga pihak-pihak lainnya di DPRD ataupun juga pihak swasta lainnya. Itu dari sisi hukum ya, tapi kalau dari sistem pemerintahan, bahwa tidak ada hambatan pada saat proses hukum seorang pejabat itu ditetapkan, tetapi sistem yang dibuat melalui APBD itu siapapun bisa menjalankannya dan anggarannya disiapkan oleh APBD itu sendiri. Semoga memang terrealisasi, tidak ada hambatan ya dan tetap bisa berjalan pembangunan Sumatera Utara tersebut. Baik, terima kasih Bang Ruben untuk pembicaraan singkat pada sore hari ini. Terima kasih juga dengan Bang Darwin, terima kasih untuk penjelasan hukum pidananya. Untuk sementara demikian Ade, semoga saja apa yang tadi diharapkan dari pihak DPRD tidak ada hambatan untuk pembangunan Sumatera Utara sampai masa pemerintahan berikutnya. Dan kemudian juga harapan untuk KPK terus mengembangkan kasus suap interpelasi ini bisa sampai tuntas dan juga menyeluruh. Demikian, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Risti Ayu melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.